Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan dan kami hormati para syiban, para orang-orang tua kami, Al-Habib Lutfi Maula Aidid, Wal-Habib Umar bin Muhsin Al-Attas, dan semua para habaib yang turut hadir malam ini, wabil khusus sahibul majlis akhina fillah As-Sayyid Ibrahim bin Ahmad Ba'agil mata'allah bituli hayatih, Was-Sayyid Ramzi bin Lutfi bin Aidid Maula Aidid, dan seluruh para habaib yang hadir malam ini, para kiai, para da'i, para ustaz. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, para hadirin dan hadirat mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya Sahibul Bait malam ini yang beliau melangsungkan daripada hajatannya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih besar. Insyaallah segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, langsung saja saya ingin membicarakan tentang masalah tujuan hadirnya kita di tempat ini tidak lain adalah untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika kita melangkah dalam kecintaan kepada Allah, maka raihlah bagaimana caranya kita mendapatkan kecintaan daripada Allah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecintaan daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Karena cinta dan dicintai itu beda kelas, ya. Ada orang itu cinta kepada Allah, maka itu sesuatu yang wajar dan harus. Tapi ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sangat mulia. Demikian juga ada orang itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lebih mulia lagi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah tujuan kita hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di majlis-majlis ta'lim, hadir di majlis-majlis maulid, untuk agar kita menjadi orang-orang yang ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi harapan besar kita, nama-nama kita ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi di zamannya Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana beliau kedatangan dua orang min Al-Baiti, ya, daripada keluarga Al-Baiti. Dua orang ini bertamu ke rumahnya Imam Haddad, yang mana dua orang ini adalah sepupu misanan, ya. Yang satu orangnya luar biasa, mutawassi' fil ilm, orangnya sangat alim fil ilmi dhahir, alim luar biasa. Yang satunya tidak begitu alim. Ketika yang alim ini masuk, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berdiri menyambut dan mempersilahkan orang tersebut untuk duduk. Kemudian ketika yang kedua datang, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyambut di depan pintu rumahnya. Menyambut di depan pintu rumahnya. Bahkan menggandengnya dan mempersilahkan masuk, serta beliau memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang kedua ini. Bahkan beliau mengajak bicara, artinya ada perhatian khusus daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sehingga orang yang pertama tadi, sepupunya ini, mengatakan dalam hati, bagaimana Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, saya ini orang lebih alim daripada dia. Sepupu saya itu orangnya di bawah level saya. Saya ini lebih alim daripada dia. Kenapa beliau terlalu memperhatikan, terlalu fokus kepada sepupu saya yang mungkin ilmunya di bawah saya? Maka ketika selesai, Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad mengkasyaf daripada orang kedua tersebut. Tapi beliau tidak menunjuk salah satu, beliau bertanya kepada dua orang tersebut. Wahai kedua orang ini, saya ingin bertanya kepada engkau, manakah yang lebih mulia? Orang yang cinta kepada Allah ataukah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka spontan keduanya mengatakan bahwa orang yang dicintai oleh Allah lebih mulia dan lebih afdal daripada orang yang cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah adalah sesuatu yang biasa, yang wajib, yang harus.
Tapi ketika mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah magom yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya menjawab bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah itu lebih afdal, maka si orang yang alim yang pertama, maka dia merasa mengetahui, mendapatkan ilmu bahwasanya harusnya seseorang itu mencari perhatian untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tanda-tandanya? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika mereka mengaku cinta kepada engkau, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, maka hendaklah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang mengikuti Nabi Muhammad bukan cinta kepada Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada orang tersebut. Maka marilah dengan majlis yang mulia ini, bagaimana selalu kita mencari perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita ini menjadi orang yang pintar untuk bisa berada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita ini untuk bisa mengambil hatinya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selalu ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Seperti jenengan ziarah ke makam-makam para aulia, sampai cinta dengan aulia. Tapi bagaimana cara kita selalu ada di hati aulia tersebut. Walaupun mereka di alam barzah, bagaimana cara kita untuk mengikat, mendapatkan kecintaan daripada mereka? Selalu kita kirim Fatihah kepada mereka, selalu berziarah di makam mereka. Insya Allah ketika kita nanti di alam arwah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama kita ada di hati mereka, sehingga kita akan mendapatkan kecintaan daripada mereka untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat yang sedikit ini. Barakallahu fikum. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.